Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya rindu membagikan sebuah renungan yang diambil dari kitab Yeremia 18 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita adalah bangsa Israel rohani. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimanakah cara pembentukan periuk atau keramik atau gerabah? Saya pernah melakukan sebuah perjalanan ke sebuah kota di mana saya melihat ada sebuah desa yang namanya Pleret terletak di kota Purwakarta. Di sana seluruh rakyat melakukan kegiatan perekonomian dengan membuat gerabah atau tembikar. Ternyata prosesnya membutuhkan sebuah keahlian, keterampilan, dan sesungguhnya hal ini adalah sebuah proses yang tidak mudah. Kita boleh melihat pada tahapan-tahapan yang dia lakukan. Yang pertama adalah proses pengambilan bahan. Bahan ini diambil dari sawah. Kemudian diaduk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gumpalan yang homogen. Kita tahu gumpalan yang homogen ini terbentuk dengan cara ditekan-tekan sehingga yang menjadi gumpalan ini adalah benar-benar gumpalan yang solid, ya, di mana kotoran-kotorannya sudah terbuang, bahkan gelembung-gelembung udara pun sudah tidak ada lagi. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah bahwa ketika kita sedang dibentuk, dipegang oleh sang penjunan ini, seluruh apa yang menjadi kotoran-kotoran di dalam materi atau bahan ini akan lepas dengan sendirinya. Demikian juga kita, ketika kita sedang dibentuk oleh Tuhan, maka segala kesombongan, keegoisan itu menjadi luntur. Oleh karena dalam pembentukan ini semuanya itu akan hilang. Keangkuhan kita akan hilang ketika kita sedang menghadapi masalah. Bahkan kita merasa seringkali berada pada titik nadir. Tidak ada lagi kesombongan, keangkuhan diri. Nah, inilah sebuah proses di mana saat itu terjadi proses untuk melepaskan segala hal-hal yang negatif dalam diri kita. Proses sedang berjalan dan kita akan memasuki pada tahap kedua. Apakah tahap kedua itu? Pada tahap yang kedua, saudara, di mana tanah yang homogen itu kemudian diletakkan di sebuah meja pelarikan. Artinya, ketika tanah itu yang dalam bentuk yang masih gumpalan diletakkan di sebuah meja pelarikan, maka disitulah mulai tangan sang penjunan membentuk tanah yang berbentuk bongkahan itu menjadi sedemikian rupa sehingga mulailah berwujud, apakah itu dalam bentuk vas bunga atau gelas atau keramik. Dan di sini kita boleh belajar bahwa sesungguhnya mau dibentuk seperti apapun gumpalan ini adalah tergantung daripada sang penjunan. Di sini kita sebagai umat Tuhan sedang mengalami sebuah proses. Ketika Tuhan membentuk kita, kita tidak memiliki kuasa apapun dalam hidup kita. Kita hanya menyerahkan semua pada kuasa Tuhan yang sedang membentuk kita menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satu kuasa pun yang kita miliki untuk bisa mengatakan saya ingin menjadi gelas, saya ingin menjadi piring, saya ingin menjadi vas. Tidak ada sebuah kuasa pun yang ada pada diri kita untuk meminta agar kita menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Di sini kuasa Tuhan yang akan menentukan kita mau dibentuk seperti apa. Masalah yang muncul, yang menjadi beban kita, tekanan dalam pembentukan gerabah atau keramik ini adalah sebuah proses untuk menjadi sedemikian rupa, menjadi sebuah bejana yang indah. Jadi ketika bejana ini akan menjadi sebuah benda yang indah, dia mengalami tekanan, dia mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sehingga tidak nyaman ketika proses ini sedang terjadi. Tetapi disitulah kita melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang menentukan bagaimana kita akan dibentuk oleh
Sang Pencipta kita. Pada tahap yang ketiga adalah bagaimana gerabah yang masih basah dan lembut itu dimasukkan dalam sebuah pembakaran. Pembakaran yang sangat panas, 1000 derajat Celcius. Itu diberikan kepada tembikar yang masih basah tadi dengan maksud agar dia menjadi keras dan kuat. Proses ini pun dialami oleh anak-anak Tuhan, bangsa Israel, Israel rohani, kita semua. Bagaimana kita dibentuk dalam sebuah perapian tungku yang menyala agar kita memiliki kekuatan iman ketika menghadapi begitu banyak masalah dan persoalan. Kita semua sudah bahkan sedang mengalami proses pembentukan itu. Saudara dan saya saat ini sedang dibentuk oleh Tuhan agar kita memiliki suatu pengalaman iman. Mengalami masalah itu merupakan sebuah cara Tuhan agar kita mengakui Dia sebagai yang berdaulat dalam kehidupan kita. Entah apapun bentuknya, apakah kita dibentuk seperti gelas atau seperti piring atau seperti vas bunga, itu adalah kehendak Tuhan, dan kita mengalami semua proses ini agar kita menjadi sebuah benda, bentuk indah yang berguna, sehingga Tuhan boleh memakai kita dimanapun kita ditempatkan. Sehingga Tuhan boleh memakai kita dimanapun kita bisa melayani. Inilah maksud utama pembentukan kita, sehingga kita ditempa seperti bejana menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita sudah menjadi bejana yang seperti Tuhan kehendaki, biarlah kita boleh bermakna, biarlah kita boleh berguna, biarlah kita boleh menjadi bermanfaat bagi orang lain. Karena tujuan hidup kita adalah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita merenungkan kembali seperti apa Tuhan telah membentuk hidup kita. Dan biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada, sesuai dengan tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.